Oi, berhubung ini adalah akhir tahun dan pengen pergantian tahun dan gue rasa lulu pada kayak ada lah sikit-sikit hawa-hawa gitu kan, hawa-hawa nafsu godaan gitu, pengen upgrade gitu kan. Gue nggak tahu lah lu mau upgrade dari seri apa ke apa, tapi kalau lu ada kepikiran kalau buat beli iPhone 6 di tahun 2021, apakah masih worth it atau tidak? Di video kali ini gue bakal bahas agak-agak so-so detailnya tuh nggak terlalu banget ya, so-so lah ya, biasa aja gitu. Tapi ini menurut gue yang hal-hal yang paling menonjol di iPhone 6 ini yang ada di pasaran Indonesia. Dan apakah worth it atau tidak sebenarnya balik lagi ke lo, tapi di sini gue pengen ngasih tahu apa yang gue tahu aja mengenai pasaran yang beredar di, ya pokoknya kalau lo beli tuh rata-rata stoknya kayak gimana sih. Nah, di sini gue bakal jelasin dan karena ini pengen pergantian tahun, makanya gue lagi banyakin konten worth it atau tidak terhadap suatu barang. Tapi karena kali ini gue lagi enak aja, lagi seneng aja gitu upload iPhone mulu kan, ya gak sih? Meskipun bosan gitu, ya siapin aja lah kantong plastik buat muntah. Dan yang pertama gue bahas dari ukuran. Untuk ukuran, gue ngerasa ini adalah ukuran yang paling ter the best, salah satu ter the best lah untuk setup iPhone menurut gue. Pertama, dia nggak terlalu kecil banget ya kan. Ya kita udah terbiasa dengan HP. Ya kalau lu pengguna Android dengan harga-harga 500.000, harga 1 jutaan, dan ukurannya itu ya sekitar mirip-mirip kayak iPhone 6s yang satu ini, iPhone 6 maksud gue. Kalau untuk iPhone 5s, SE yang generasi pertama menurut gue udah jadul, terlalu jadul. Jadi menurut gue ya untuk ukuran, bahkan iPhone 6 ini layarnya agak besar, tapi kalau dibandingkan dengan emas 300 juta gue, dia masih lebih kecil dari emas batangan gue. Dan ya lu bisa lihat di situ beda banget ukurannya kan. Jadi menurut gue kalau masalah kompek-kompekan, ini menurut gue udah salah satu the best spot compact iPhone yang bakal lo dapat di tahun 2021. Tapi gue bukan mengenai baiknya yang ada di iPhone 6 ini, melainkan gue pengen gibahin keburukan-keburukan yang ada di iPhone 6 ini. Nah, kalau kita compare dengan duit pun, iPhone ini masih jauh lebih kecil. Jadi menurut gue untuk dari segi ukuran compact, tapi kenapa ada minusnya dari ukuran ini. Jadi nggak ke ukuran sih, lebih ke desain. Jadi untuk iPhone 6 ini adalah salah satu iPhone yang paling gampang bengkok yang bakal bisa lu beli di pasaran pada saat ini. Jadi ya siap-siap aja agak-agak bengkok atau den-den gimana gitu waktu lu beli second si iPhone 6 ini. Jadi menurut gue salah satu hal poin penting yang dari segi desain iPhone 6 ini kenapa nggak worth it di tahun 2021, karena bakal banyak banget housing-housing yang beredar di iPhone 6 yang ada di pasaran itu udah pada gantian semua, men. Jadi kalau udah gantian ya gue nggak usah panjang bacot lebar-lebar lagi mengenai part-parts non ori itu kalau udah dipakai tuh kayak gimana sih. Pokoknya kalau spare part KW dipakai tuh rasanya tuh feel Apple-nya kurang keluar gitu cuy. Nah, tapi kalau ngomongin soal casing bawaan, lu bisa lihat nih kalau yang ada di sini nih casing udah gantian. Kalau casing bawaan menurut gue masih worth it sih, tapi rata-rata casing udah pada ganti sih. Sekarang ngomongin soal kamera. Untuk kamera ini adalah salah satu poin kedua. Yang tadi pertama desain, hal nggak worth it lu udah tau lah ya. Dan sekarang yang nggak worth it di tahun 2001 dari segi kamera, ya kalau lu kompensasi, kalau lu alokasikan anggaran lu aturan buat beli iPhone 6 untuk Android yang lain, itu bakal dapet banget kamera yang lebih baik ketimbang iPhone 6 yang satu ini. Karena ya sebaik-baiknya iPhone, ya sebaik-baiknya iPhone di mata para user untuk kamera-kameraan, menurut gue ini udah ketinggalan banget. Ya lu harus agak sedikit repot sih buat memaksimalin hasil jepretan yang ada di iPhone 6 ini. Dan by the way, yang paling ngeselinnya lagi, ini masih 8 megapiksel cuy. Jadi kalau buat lu yang suka hobi banget crop-cropan dari foto, ya ini nggak bisa diandelin banget. Dan untuk masalah kamera, gue nggak rekomendasiin lu lagi iPhone 6 ini, mulai dari ngerekam videonya warnanya nggak terlalu enak dilihat. Terus mulai dari hasil fotonya menurut gue udah mirip lah kayak Android yang harga 1 jutaan zaman sekarang. Jadi menurut gue apapun yang ada di iPhone 6 ini, kameranya dari segi fitur kamera, hasil kamera jepretan dan lain-lain, menurut gue ini udah jadi barang biasa aja. Karena menurut gue teknologi handphone yang murah-murah zaman sekarang pun udah jauh lebih maju ketimbang teknologi kamera yang ada di iPhone 6 biasa yang satu ini. Dan lu bisa lihat sini untuk hasil 8 megapiksel kayak gimana, sebenarnya nggak detail sih gue kasih lihat ke lu. Tapi yang jelas gue boleh bacot sebentar di sini. Yang paling gue notice adalah hasil perekaman video yang dimana itu low light itu
Rasanya tuh pengen nonjok nih HP gitu kalau lu ngerekam low light pakai iPhone 6 ini. Nah, sekarang soal layar. Soal layar ini adalah poin ketiga kenapa handphone ini nggak worth it di tahun 2021. Kenapa bang? Layar layar ori Apple kan ori. Maksudnya bawaan Apple tuh enak kan? Apa salahnya gitu? Gue aja masih pakai iPhone 5 aja masih enak-enak aja gitu layarnya. Kenapa layar Apple jadi minus di tahun 2021 bang? Nggak masuk nih, nggak ngotak nih bikin konten nih. Nggak. Bukan masalah layarnya, tapi ini lebih ke kondisi yang ada di pasaran Indonesia saat ini. Seperti yang lu lihat di sini, iPhone 6 yang lagi lu lihat di video ini, iPhone 6 yang ada di frame video ini, iPhone 6 yang ada di judul video ini, yang ada di video ini, dan iPhone 6 yang gue upload dan dijadiin konten pada saat ini, dan iPhone 6 yang lagi lu lihat pakai kedua mata lu, ini adalah iPhone 6 yang layarnya udah KW dan layarnya udah di replace ulang, udah gantian. Dan kenapa bang? Pertama, dari segi desain housingnya itu adalah salah satu iPhone yang paling gampang dibengkokin yang pernah dibuat oleh pihak pabrikan Apple. Jadi body bengkok cenderung layar retak. Dan ini adalah ini adalah generasi pertama desain layar iPhone tuh rada-rada cembung sedikit. Jadi bagian LCD tuh lebih tebal dibandingkan bagian bezel lah. Ya, jadi agak resiko retak-retak gitulah. Dan alhasil untuk pemakaian bertahun-tahun itu sangat minim, jarang, susah, rare, susah. Pokoknya kudu wajib harus pusing nyari buat LCD ori yang masih melekat di iPhone 6 ini. Jadi jangan salahin sellernya juga atau jangan salahin orangnya juga kalau ketika dia jual iPhone 6 yang bekas, lu mikirnya wah gue bakal dapat layar enak nih iPhone 6 ya. Dan ketika lu COD, ketika lu pegang HP, wah anjir layar udah gantian. Jangan salahin dia men. Namanya juga nih HP udah jadul kan. Ya namanya dipakai, kadang kita nggak sengaja jatuh, kadang nggak sengaja ketekan dan lain-lain. Dan ini adalah salah satu desain paling nyaman menurut gue, tapi adalah salah satu desain paling ringkih yang pernah diciptakan Apple untuk desain generasi iPhone ya. Dan menurut gue ini adalah salah satu minus di bagian layar. Kalau lu beli di tahun 2021, ya ini udah bertahun-tahun kan, bakal banyak banget iPhone 6 yang bertebaran pada saat ini di tahun 2020 ya udah banyak, apalagi di tahun 2021 yang layarnya tuh non-ori. Dan lo bisa lihat sini nih layar udah gantian. Ya ini udah gue edit sedikit lah, saturasi warnanya tuh jadi lebih warmy gitu. Aslinya ini biru pucat gitu cuy, nggak enak banget dilihat, kayak bikin pusing gitu. Dan menurut tuh gimana nih? Salah gak sih? Ya karena di awal kan gue nyebutinnya stok pasaran yang ada di Indonesia kan, bukan dari segi iPhone-nya sendiri. Nah sekarang baterai. Ini adalah salah satu alasan juga kenapa iPhone tuh nggak worth it. iPhone yang satu ini nggak worth it dibeli di tahun 2021. Baterainya kenapa sih? Padahal baterainya dulu kayak awet-awet aja, fine-fine aja. Jadi gini, ini permasalahannya sama kayak di layar kan. Cuman kalau layar masih bisa lah sikit-sikit lu ganti, lu cari-cari yang masih melekat ori-oriannya. Tapi kalau buat di iPhone 6 ini lu bakal ngarepin wah anjir baterai masih ori. Enggak, mustahil, lo impossible banget tuh. Karena ya lu bayangin aja deh, udah bertahun-tahun tuh HP baterainya nggak diganti. That's so Inggris gue skema. Menurut gue itu mustahil banget. Jadi kalau lu beli iPhone 6, besar kemungkinan baterai yang ada di iPhone 6 itu KW. Dan kalau baterai udah KW, ya lu bisa lihat baterai health 100%. Dan apa resiko baterai KW? Cari sendirilah di forum. Ya intinya gitulah ya. Ya spare part KW atau apapun itu yang dilekatin di iPhone itu feel ori bawaan Apple, feel iPhone sesungguhnya itu udah hilang men. Jadi lu beli iPhone 6 di tahun 2021 ini ibaratnya kayak lu beli HP Cina lah, karena banyak banget perintilan yang udah pernah diganti.